Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Prodi Ilmu Komunikasi kelas 2B. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dasar-dasar humas. Dan video kali ini kami akan menjelaskan dari chapter buku yang telah kami resum. Materi yang akan dibahas yang pertama ada konsep dasar public relation, yang kedua ada citra dan jenis-jenis citra, yang ketiga ada strategi dan teknis manajemen PR, dan yang terakhir ada opini publik. Nama saya Indra Ramadanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar public relation. Konsep dasar public relation tujuannya untuk mengubah pola pikir dan sikap yang didasarkan prinsip public relation, baik secara ilmiah maupun pragmatis. Aplikasi pemahaman public relation dapat dicapai dengan mengombinasikan unsur kreatif, inovatif, eksploratif, terbuka, dan peka terhadap perubahan, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal institusi. Dinamika dan perubahan masyarakat yang cepat harus direspon dengan tepat, misalnya dengan pembaruan di dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Pembaruan tersebut disesuaikan dengan tuntunan masyarakat dengan berlandaskan pemikiran konsep, fungsi, dan tujuan public relation. Ilmu komunikasi merupakan induk public relation. Semua perguruan tinggi dan universitas di Indonesia sudah mempunyai program studi ilmu komunikasi. Di dalam program studi tersebut, ilmu hubungan masyarakat atau sering disebut humas pasti akan ikut didalami. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai dasar falsafah, tujuan metode kerja beserta aplikasinya tentu sudah diterapkan dengan baik di banyak bidang, terutama di lembaga pemerintahan. Pada umumnya, lembaga yang bergerak di berbagai bidang pasti mempunyai akademisi dengan bekal ilmu komunikasi. Oleh sebab itu, kenyataannya yang terjadi tidak seideal yang dibayangkan. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara masih jauh dari cita-cita ideal public relation, terutama di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut yang seharusnya menjadi acuan pelaksanaan program masyarakat justru jauh dari harapan publik. Perkenalkan, nama saya Siti Humairo. Di sini saya akan menjelaskan tentang citra dan jenis-jenis citra. Citra berkaitan dengan gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, organisasi, atau produk. Kotler menjelaskan bahwa citra adalah proses atau respon konsumen yang didefinisikan sebagai kepercayaan. Jadi, citra adalah salah satu aset penting dari organisasi yang selayaknya terus-menerus dibangun dan dipelihara. Komunikasi dan keterbukaan merupakan usaha ideal untuk membangun citra yang positif. Menurut Frank Jeffnis Nova 2011, terdapat 6 jenis citra. Yang pertama ada citra bayangan. Citra ini biasanya melekat kepada pemimpin organisasi terkait pandangan orang lain. Yang kedua ada citra yang berlaku. Citra yang berlaku ini merupakan kesan balik milik orang lain tentang organisasi atau hal-hal lain yang berkaitan dengan produk. Yang ketiga ada citra yang diharapkan. Citra ini adalah yang diinginkan oleh manajemen ataupun organisasi. Yang keempat ada citra perusahaan. Citra perusahaan ini berkaitan dengan sosok perusahaan untuk menciptakan citra yang positif, lebih dikenal serta diterima oleh publik. Yang kelima ada citra majemuk. Citra majemuk ini merupakan perlengkapan dari citra perusahaan. Misalnya bagaimana pihak PR mengenalkan identitas perusahaan. Yang terakhir, keenam ini ada citra penampilan. Citra penampilan ini lebih ditunjukkan kepada subjeknya, bagaimana kinerja atau penampilan diri para profesional. Terima kasih. Nama saya Tria Dwi Hastuti. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dan manajemen teknik public relation. Istilah strategi manajemen sering disebut rencana strategis atau rencana jangka panjang perusahaan.
suatu rencana strategis, perusahaan menetapkan garis-garis besar tindakan strategis yang akan diambil dalam kurun waktu tertentu ke depan. Public relation dapat memberikan kontribusinya dalam proses strategi manajemen melalui dua cara, yaitu yang pertama, melakukan tugasnya sebagai bagian dari strategi manajemen keseluruhan organisasi dengan melakukan survei atas lingkungan dan membantu mendefinisikan misi, sarana, dan objektif organisasi atau perusahaan. Yang kedua, PR dapat berperan dalam strategi manajemen dengan mengelola kegiatannya secara strategis. Artinya, bersedia mengorbankan kegiatan jangka pendek demi arah perusahaan secara menyeluruh. Strategi manajemen mempunyai area kegiatan dalam 3 lapisan, yaitu yang pertama, lapisan korporat atau organisasi secara menyeluruh. Artinya, PR diberi tugas yang amat strategis dan mempunyai jalur yang langsung kepada pemegang saham, top eksekutif, dan masyarakat. Yang kedua, lapisan bisnis atau lapisan khusus. Yang ketiga, lapisan fungsional atau terdapat fungsi operasi, keuangan, akunting, sumber daya pemasaran. Kedudukan PR pada lapisan terakhir menjadi sangat serba salah. Ia dituntut menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang strategis dan sering dianggap sebagai juru bicara. Oleh karena itu, efektivitas pekerjaan PR amat bergantung pada persepsi pemimpin perusahaan yang tercerminkan dari penempatan dan ruangan lingkup pekerjaan yang didelegasikan kepadanya. Baik, perkenalkan, nama saya Vena Karisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan materi terakhir, yaitu mengenai pengertian opini publik. Opini adalah ekspresi tentang suatu sikap mengenai suatu masalah yang dapat menimbulkan pendapat yang berbeda-beda. Opini juga dapat dinyatakan secara aktif, pasif, verbal, dan non-verbal melalui pilihan kata-kata yang dapat diartikan secara langsung. Opini publik juga dapat dinyatakan melalui perilaku, bahasa tubuh, raut muka atau wajah, dan simbol-simbol tertulis, nilai-nilai masyarakat, sikap, dan perpandangan hidup dari sosok individual. Opini-opini individual tersebut kemudian dikenal dengan opini publik. Profesor Widop menjelaskan bahwa opini publik adalah pendapat umum yang menunjukkan sikap sekelompok orang terhadap suatu permasalahan. Sedangkan Elian Abik menyatakan opini publik adalah ekspresi segenap anggota suatu kelompok yang berkepentingan atau suatu masalah. Dari pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa opini publik itu yang pertama ada pendapat rata-rata kelompok tertentu atas suatu hal yang penting. Yang kedua, campuran yang terdiri dari berbagai pikiran, kepercayaan, paham, prasangka, anggapan, dan hasrat. Yang ketiga, suatu hal yang baku dan dapat berubah-ubah. Menurut Price, di tahun 1989, public opinion formation is a social and cognitive process, and individuals' opinion thus depend in many ways upon the social context surrounding opinion public issues. Opini publik merupakan kumpulan pendapat individu yang mempengaruhi suatu kelompok orang atau masyarakat. Opini publik opini publik bersumber dari opini pribadi yang melibatkan proses personal, sosial, dan politik saling mempengaruhi. Opini publik dapat dibentuk dari surat kabar, public relation, opinion, leader, dan pengalaman. Pembentukan opini publik dapat diperoleh berdasarkan informasi yang diterima melalui publik media massa yang menyampaikannya, berbagai pesan umum dan aktual.